Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to HMD Channel. Bersama aku Siti Yohana. Jadi kali ini aku akan bikin video yang sedikit berbeda dari biasanya. Kali ini aku akan bikin video edukasi tentang pengenalan SPSS bagi pemula. So, untuk kalian yang belum subscribe, please subscribe dulu. Jangan lupa like dan juga komen di bawah ini. So, let's get to the move on the video. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu SPSS itu apa, SPSS adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk membuat analisis data, analisis statistik, ilmu sosial dan sebagainya. Jadi untuk teman-teman yang belum punya aplikasi SPSS-nya, silahkan di-download terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman yang udah punya aplikasinya, silahkan dibuka. Nah, oke, jadi aku akan buka aplikasinya ya. Aku mempunyai versi yang 20. Ya, ini sudah kebuka. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini ada yang nama file sampai help. Ini termasuk ke menu bar dari aplikasi SPSS itu sendiri. Oke, kita move ke bawah dulu. Nah, di sini ada dua kolom. Yang pertama data view. Data view ini digunakan untuk menginput atau memasukkan data, bisa manual maupun bisa copy paste. Jadi sebelumnya data view ini yang sudah ada data sebelumnya. Nah, selanjutnya ini ada kolom variable view. Variable view ini digunakan untuk memasukkan atau menginput data, di mana data-data variabelnya itu terbaru. Nah, jadi kan kita akan memasukkan variabel baru atau data baru, maka kita tahap pertamanya masuk ke variable view. Nah, selanjutnya aku akan membuat data-datanya seperti tinggi badan maupun berat badan karena bertemakan status gizi. Nah, sebelum untuk mengenalkan menu barnya, aku akan membuat datanya terlebih dahulu karena supaya lebih mudah untuk pengenalan lebih lanjutnya. Nah, di sini aku ketik ya berat badan atau disingkat BB. Selanjutnya tinggi badan, jangan lupa sertakan underscore remaja sebagai identifikasi saja. Nah, pada kolom type ini kita bisa ganti terserah. Maaf, bukan terserah tapi tergantung sesuai kebutuhan pengguna. Nah, karena BB atau berat badan dan tinggi badan ini berupa angka, maka aku akan menggunakan yang numerik. Oke, tinggi badan juga sama numerik. Nah, di sini ada label. Label ini penting karena sebagai identifikasi atau singkatan dari kepanjangan dari singkatan yang kita buat sebelumnya. Berat BB berarti kan berat badan ya. Selanjutnya TB, tinggi badan pada remaja. Oke, kita geser. Ya, sip. Nah, selanjutnya di sini ada kolom user. User ini karena bentuknya numerik atau pengukuran, maka kita klik yang scale. Tinggi badan begitupun. Nah, selanjutnya kolom selanjutnya kita buat kolom nama untuk variabelnya. Nama. Nah, type di sini kita biarkan kita yang type di sini ganti string ya, bukan yang numerik lagi karena string ini cocok untuk bagian nama. Sorry. Karena string ini cocok untuk bagian nama. Nah, ini kita kosongkan semuanya. Nah, selanjutnya aku akan perkenalkan satu-satu. Di sini ada menu file. Menu file ada beberapa submenu lagi ya. Ada menu new, dan new ini digunakan untuk
membuat file baru, open untuk membuka file yang sebelumnya sudah tersimpan, open database begitupun juga sama. Read text data ini bisa untuk membaca teks data yang sebelumnya pernah kita buat atau yang saat ini sedang kita buat tapi yang sudah di save ya. Jadi kan bukannya save as ya, tapi save. Nah, ini bisa kita baca ulang. Ada close, karena close ini belum timbul, it's okay, ini nggak usah dipikirin. Dan close ini fungsinya untuk menutup tampilan file yang sedang dibuka. Save untuk menyimpan file yang sebelumnya sudah disimpan dengan nama yang sama pada direktori yang sama. Nah, save as kebalikannya, karena tadi save itu semuanya dengan nama yang sama. Kalau yang save as ini menggunakan nama baru disimpan di direktori yang sesuai kebutuhan pengguna. Nah, selanjutnya ada rename dataset. Ini kita bisa mengganti nama ya. Nah, exit untuk menutup aplikasi. Selanjutnya di bagian menu edit ada undo untuk mengembalikan sebelum ada perubahan. Untuk redo untuk mengembalikan dokumen setelah dilakukannya perubahan. Cut untuk memotong suatu objek, copy untuk menggandakan atau mengcopy ya, paste untuk menempel objek yang sebelumnya di-cut ataupun di-copy. Ini insert variable, kita bisa memasukkan variable. Ini belum bisa kita klik karena pasti akan tidak bisa untuk digunakan dulu. Datanya belum lengkap. Optionnya bisa apapun itu. Dan view ada status bar, toolbar, menu editor, dan fonts ini bisa kita gunakan untuk tergantung jenis hurufnya apa dan ukurannya berapa. Nah, ini aku menggunakan yang Arial ukuran 12. Selanjutnya di data ini digunakan untuk menggabungkan data atau validasi data. Nah, data ini digunakan untuk menggabungkan data atau validasi data dan lain-lain. Nah, seperti ini. Transform untuk melakukan transformasi variabel atau terkait pembentukan variabel baru dari variabel yang telah ada, misal untuk perkalian maupun penjumlahan. Nah, di sini bisa kita gunakan satu per satu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada menu analyze anything. Nah, di sini ada beberapa ya, ada tables. Nah, tables ini ada custom tables, terserah teman-teman mau memakainya seperti apa dan bagaimana. Ini bisa dikondisikan ya, bisa dicoba-coba satu persatu. Nah, direct marketing ini yang paling menarik karena di sini kita bisa memilih teknik seperti apa yang akan kita buat. Oke, contohnya seperti ini ya. Segment my contact into cluster. Jadi ini jadi kita bikin dua lokasi dengan masing-masing kita beri ada variabelnya, nama variabelnya ya, seperti itu kurang lebih. Ini di cancel aja. Selanjutnya di menu grabs, di sini ada chart builder. Sorry, ini aku nggak tahu cara penyebutannya bagaimana, tapi yang jelas di sini digunakan untuk membuat visualisasi grafik menggunakan chart editor berupa grafik, pie, histogram dan sebagainya. Selanjutnya ada menu utilities, ada variabel dan yang lainnya. Ini bisa kita gunakan ya untuk menempatkan informasi data tentang isi file. Add-ons ini digunakan untuk menyediakan paket instalasi SPSS
baik aplikasi, modul, dan extensionnya. Nah, seperti ini. Windows untuk menyediakan perintah terkait jendela SPSS, misal split, minimize all windows. Jadi kita bisa di minimize gitu, dikecilkan maupun disembunyikan gitu. Nanti kita bisa klik lagi. Sorry nih, aku nggak bakal klik yang ini karena ini akan mengganggu sebenarnya. Nah, selanjutnya ada menu help. Ini untuk membantu pengguna saat saat adanya kebingungan atau kejanggalan pada aplikasi ini. Jadi ini sangat membantu. Teman-teman, gimana? Udah pada paham belum sampai sini? Kita lanjut ya. Karena ini sudah kita buat bagian dari variabel view-nya dan satu persatu dari fungsi menu bar dan menu filenya sudah aku jelaskan. Semoga sampai sini teman-teman paham. Nah, selanjutnya kita lanjut ke data view ya. Sesuai pengertian dari awal, data view ini digunakan untuk menginput data bisa manual maupun copy paste. Nah, kali ini aku akan memasukkannya via manual. Di sini ada kolom nama, kolom tinggi badan, underscore remaja yang sudah kita buat sebelumnya, begitupun yang kolom berat badan. Nah, untuk yang kolom nama, kita isi variabel. Ini sangat penting karena kalau percuma kita membuat data tapi tidak ada nama variabelnya, nama respondennya, ini rasanya akan percuma. Jadi yang nama ini aku akan masukkan nama responden yang menurutku seingat aku aja ya, dan ini benar-benar ngasal. Contoh bunga, lanjut Rudi, Reza, Mutia, Rima. Oke. Berat badannya bunga 60 kilo, Rudi 65, Reza 58, Mutia 55, dan Rima 55,5. Nah, teman-teman ini terserah ya, sesuai dengan komputer kalian. Komanya bisa berupa koma langsung maupun titik. Nah, untuk tinggi badannya kita isi ya, bunga BB60 dengan tinggi badan misal 160 cm, Rudi 170, Reza 165, Mutia 158, Rima 159. Oke, sampai sini paham ya? Yang variabel seterusnya ini kosongkan dulu karena masih ada tahap selanjutnya. Nah, kita back ke variabel view. Kita lihat ke bagian decimals. Nah, tadi berat badan ada koma 1, yaitu dengan atas nama Rima. Nah, jadi berat badan desimal ini kita ganti bukan 2 tapi 1. Karena tinggi badan tidak ada yang desimal, tidak ada koma, maka kita nolkan. Oke, sampai sini teman-teman paham? Setelah kita buat seperti ini, bisa langsung di-save sesuai pengertian di awal ya, pengenalan di awal. Bisa save as ataupun bisa save, dan bisa langsung di print, terserah teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, cukup sekian video dari Hana. Semoga teman-teman semua bisa merasakan manfaat dari video pengenalan SPSS ini. Dan khususnya untuk teman-teman yang sedang melakukan penelitian menggunakan SPSS, semoga ini membantu. Dan tugas ini merupakan salah satu tugas biostatistik dengan judul membuat video
pengenalan SPSS bagi pemula. So, thanks for watching. I hope you enjoy it. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.